Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Salam sejahtera, kembali dengan saya Bung Ropan. Dan saya akan berbicara di sela-sela Piala Dunia yang sangat padat ya. Pertandingan berlangsung setiap hari, kejutan demi kejutan terjadi, namun tetap harus ada juga informasi atau kita pembahasan berbicara tentang bagaimana persiapan Sintayong dalam menangani tim nasional senior untuk menghadapi Piala AFF yang akan dimainkan mulai pada 20 Desember yang akan datang dan sampai tanggal 16 Januari 2023. Teman-teman juga pasti sudah tahu bahwa STY sudah mengumumkan 28 pemain atau ini sudah ada dari PSSI setelah disetujui oleh STY dan ada di tangan Indra Safri saat itu sebagai dirtek di PSSI ketika STY masih di Eropa di Spanyol dan sekarang sudah berada di Indonesia untuk fokus konsentrasi berangkat ke Bali. Karena di sana seperti yang sudah diumumkan itu ada 28 pemain yang akan ikut TC. 28 pemain ini mungkin masih akan berkurang pada saatnya nanti karena itu masih bisa berubah sampai 1 kali 24 jam sebelum pertandingan berlangsung karena kita kan akan bermain pada 23 Desember untuk grup A di mana kita akan menjadi tuan rumah bermain di Stadion Patriot Candrabaga di Bekasi melawan Kamboja. Nah, pertandingan ini sebelum melawan Kamboja masih bisa di 22 itu ada berubah nama-nama untuk menentukan pemain-pemain. 23 pemain. Nah, sekarang kan ada 28. Berarti kalau memang 23 pemain yang akan diambil di sini ya pasti ada berkurang ya. Berkurang itu mungkin 5 pemain atau bisa aja didaftarkan tuh ada semua tidak dipulangkan walaupun terdaftar hanya 23 tergantung STY sekarang melihat bagaimana karena sekarang 28-nya sudah dipanggil. Di mana pendaftaran sebelumnya kan diminta oleh AFF bisa sampai 70 dan STY memasukkan semua nama-nama ini kirim aja toh hanya mendaftarkan aja. Mau 65 pemain silakan, tapi sesuai yang dia pakai memang untuk TC dia sudah umumkan dan dia setujui memang 28 orang ini. Kemudian akan dia lihat bagaimana dalam evaluasi dia siapa-siapa yang pasti untuk bisa bermain. Namun saya rasa dari nama-nama yang saya lihat ya, termasuk ada 3 pemain yang tadinya agak diragukan, tapi sekarang kan 2 pemain sudah diambil sumpah. Ya, Sandy Walsh dan Jordi Amat. Dan nama 2 pemain ini ada. Termasuk dengan Elkan Bagot yang bermain di Gillingham. Nah, 3 pemain ini masuk. Kalau di antara ini yang berpotensi besar adalah Jordi Amat. Karena Liga Super Malaysia itu libur. Dia masih bisa bermain. Ya, apalagi di Piala AFF masih bisa diizinkan. Nah, tinggal bagaimana pengurusan ini secepat mungkin untuk alih federasi. Setelah diambil sumpah resmi mendapatkan paspor KTP dari Sandi dan Jordi. Nah, sekarang digenjot habis oleh PSSI. Ya, untuk secepatnya sebelum AFF ini bergulir, mumpung masih tanggal 20 baru mulai ya. AFF itu jadi masih bisa. Karena Sandi itu terdaftar mantan sebagai pemain di Belanda ya, perkuat di timnas Belanda mungkin di U17, U18 ya dia pernah di sana. Sama juga dengan Jordi pernah bermain untuk tim U19 bahkan di Piala Dunia saat itu dia pernah berlaga kalau nggak salah di 2013 atau 2010 dia pernah ikut bersama tim nasional Spanyol sehingga memang harus ada perubahan status dia sekarang sudah menjadi warga negara Indonesia sudah bermain Indonesia dan harus mengurus Jordi di Spanyol dan juga Sandi di Belanda dan itu saya pikir kalau memang cepat diurus itu bisa keluar sebelum Piala AFF berlangsung karena namanya sudah terdaftar. Nah, masalah dengan Elkan Bagot kan tinggal pendekatan antara mungkin PSSI atau STY yang bisa membujuk apakah dia akan dilepas oleh Gillingham karena seperti yang video sebelumnya kan saya mengatakan bahwa jadwal itu di Liga 2 itu masih terus berlangsung walaupun ada Piala Dunia. Terus apalagi lolos ke putaran keempat ya di Piala Carabao, Piala Liga akan menghadapi Wolverhampton. Bagi Elkan Bagot tentunya tenaga dia sangat diperlukan apalagi dia pemain inti di garis belakang di jantung pertahanan Gillingham. Kita tidak tahu apakah dia diizinkan juga untuk pergi karena di Piala FA juga kan sudah maju ke putaran kedua Gillingham ini. Jadi sekarang tinggal pintar-pintar bagaimana lobby-lobby tingkat tinggi yang harus dilakukan oleh STY. Karena kalau Elkan Bagot ini ada dan Sandi ada, top lini belakang kita akan kuat ya dengan ada Jordi di sana. Ini perpaduan kalau bermain dengan 4 back katakan ini Jordi dan
Elkan Bagot akan ada di sana, dua menara kembar kita. Sulit bagi lawan-lawan kalau bermain dengan bola-bola umpan atau bola-bola tinggi. Bola-bola atas dimakan habis oleh Elkan sama Jordi. Nah di kanan bisa ada Sandi, Pratama Arhan masih ada di kiri. Nah, kita sambil menunggu juga proses dari Sain Patinama, karena mungkin Sain Patinama kan namanya sudah tidak masuk karena masih dalam proses tahapan-tahapan selanjutnya. Ya tinggal setelah paripurna sudah oke, Komisi 3 dan Komisi 10, dan sekarang dia sudah tinggal menunggu Kepres, ya Presiden tanda tangan, Kepres keluar dan ambil sumpah. Saya pikir ya tinggal menyusul lah Sandi, apakah bulan depan atau di Januari, yang pasti Sandi ini harus ikut di Piala Asia putaran final. Kalau Piala Asia pastilah. Itu kan berlangsung antara bulan Juni-Juli. Ya, di antara 16 Juni dan 16 Juli. Jadi sudah pas Sandi ada di sana. Setidaknya sudah ada dua, Sandi dan Jordi ini yang bermain di tim nasional kita. Nah, kalau bicara soal pemain-pemain lain, pemain inti ya sudah bisa ditebak. Kalau dicari 23 ini memang kelihatan sekali. Kalau apa yang ada di tangan saya, kalau saya bisa bacakan di sini ya pasti. Kalau penjaga gawang kan paling tidak 3 orang masuk sana. Nadeo Argawinata udah pasti, sekarang ada masuk di dalam list. Juga Muhammad Riyandi dan Syahrul Trisna. Ini pasti ketiga-tiganya akan dipilih ya untuk masuk. Di belakang itu menurut saya ya dari 28 nama, kalau saya sortir di sini melihat siapa yang akan masuk, ya, itu Asnawi Bangku Alam pasti. Ya kalau Elkan Bagot itu diizinkan, Elkan Bagot udah jaminan. Jordi Amat oke. Sandy Walsh jika diizinkan oleh Cafe Mikelan masuk. Jadi ini sudah 4 di pemain belakang. Ya. Fakhrudin Arianto, ini kapten ke-11an. Ini tidak tergantikan pasti juga, dia akan masuk juga. Rizky Ridho, ya, pemain Persebaya ini masuk karena Fakhrudin kan dari Madura United. Nah, ini kan akan masuk. Muhammad Ferrari, ini pemain dari U20 yang diambil oleh STY masuk. Muhammad Ferrari saya pikir akan ikut juga ya. Walaupun persaingan sangat kuat. Nah di sana juga ada pemain Persija lainnya, Hansa Muyama yang kembali masuk ke tim nasional. Ini pertaruhan untuk Hansamu apakah dia akan masuk, karena kalau mau lihat dari bek tengah, kalau ini memang benar ada Elkan, Jordi, ada Rizky Ridho, dan ada Muhammad Ferrari di sana, ada Fakhrudin ya, ini posisinya agak sulit ya kalau bisa dilihat di sini. Walaupun Hansamu itu berpotensi juga, tapi kan persaingan tuh kalau sudah ada paling tidak untuk bek tengah itu 4 yang masuk. Nah kalau sudah ada 6 orang, agak persaingan susah ya. Pasti akan sesama pemain Persija juga akan dilihat bersama dengan Muhammad Ferrari. Persaingan itu akan ada. Karena kalau Jordi dan Elkan udah pasti masuk. Fakhrudin dan Rizky Ridho pasti masuk. Ini aja udah terjadi 4 yang bisa masuk. Kalau mau ditambah satu lagi 5, salah satu di antara Muhammad Ferrari atau Hansamu. Ya, salah satu juga akan gugur. Oke, saya akan terus. Ada Andi Setio di belakang ya. Kemudian ada Edo Febriansa juga masuk. Ini pemain-pemain juga yang berpotensi juga bisa tersisih dalam persaingan nanti ya. Karena ada 5 kalau udah 28 sekarang. Kemudian kalau mencoret 5 harus 23 katakan. Ya, itu bisa juga ini. Posisi Andi dan Edo ini masih tetap dipertanyakan. Apakah dia akan lolos masuk di bagian pemain-pemain terbaik yang akan dipilih oleh STY. Nah kemudian di tengah itu ada Mark Klok. Ini pasti masuk. Ya. Kemudian ada Marcelino Ferdinand, ini pemain U20 yang bagus. Saya juga pikir dia sangat kuat dan dijamin lah kalau menurut saya ya masuk. Tinggal Syahrian Abimanyu ini, apakah dia akan masuk juga dalam sebuah persaingan atau menjadi 5 yang akan memang dicoret ya. Syukur-syukur kalau memang STY tidak mencoret. Ya. Tapi kalau bisa dicoret di tengah itu ya ini masih tanda tanya juga Syahrian ya. Karena dia pun kalau dimasukkan dalam 2 pertandingan melawan Curaçao kan tidak dimainkan. Hanya duduk di bangku cadangan terus. Kalau Rahmat Irianto ya pasti masuk pemain Persib ini. Ricky Kambuaya pasti masuk. Oke. Nah, ada lagi Zaki Ashraf. Ini pemain dari U20 yang berlatih bersama Marcelino dan Muhammad Ferrari yang di Turki dan Spanyol. Ini diambil. Ini debut dia di tim senior. Ya, Zaki Ashraf untuk masuk. Ini juga masih tanda tanya. Persaingan di tengah ketat sekali. Ya kan kalau mau cari 5 ya sekali lagi ya untuk ambil. Yakob Sayuri, pemain PSM lainnya. Kalau Zaki ini juga kan dari PSM. Kalau Yakob ini saya jamin, dia tampil bagus dalam 2 pertandingan uji coba melawan Curaçao. Dan dia pasti mendapatkan tempat, bisa bermain di 3 posisi berbeda. Kemudian Witan Sulaiman, nggak usah perlu ditanyakan lagi. Ini merem masuk. Ya. Kemudian Egy Maulana Fikri, ya, dari Silate. Ya, kalau Witan kan main di Trensin, ini pasti masuk. Ya. Kemudian lagi ada Sadil Ramdhani. Saya jamin
pasti Sadil oke masuk dalam list STY. Di depan itu ada 4 pemain, ya. Ada Dimas Derajat Persikabo, kemudian Muhammad Rafli Arema Malang, ya, kemudian Dendi Sulistiawan ada Bayangkara, dan Ramadan Sananta ini PSM. Siapa yang akan gugur di sini? Ya, kita akan tunggu, ya. Pasti kalau memang satu di antaranya mereka harus gugur, ya tinggal dipilih. Kalau Dimas Derajat saya pikir masuk, ya, karena dia mencetak gol secara back to back melawan Curaçao. Tinggal kita tunggu. Dendi Sulistiawan juga, apakah dia akan masuk bersama dengan Ramadan Sananta dan Muhammad Rafi ini satu-satunya pemain Arema yang bertahan dalam list 28 pemain. Apakah dia juga akan masuk? Kita tunggu. Kalau dia masuk, ini pertarungan dengan mungkin Ramadan Sananta yang bisa dicoret. Ya, syukur kalau memang 4-4 ini dibawa semua, dan yang tercoret 5, misalnya 5 itu ada di antara pemain belakang dan pemain tengah, ya, yang saya bilang tadi kan, salah satu di antara Ferrari atau Hansamu, atau Andi Setio, atau Edo yang ada di sini, Sahrian Abimanyu, atau Saki Asraf. Ini 5 yang berpotensi. Nah, itu kita lihat, itu cuma mau lihat dari sini. Kalau memang 23 pemain yang pas sesuai dengan STY butuh, ya di sini. Kalau memang bisa memberikan kesempatan, ya 23 pas, tapi mereka 5 ini tetap ada dalam tim, walaupun mereka duduk di tribun tapi tidak dipulangkan, ya bisa saja. Itu bisa menjadi alternatif lain, ya, untuk tetap memberikan kesempatan buat mereka berlatih bersama-sama dengan tim yang ada. Jadi itu, ya, potensi 23 pemain yang menurut saya berpeluang besar masuk di dalam list Piala AFF di bawah STY, dan mereka pasti akan digenjot terus secara fisik, pasti kan, mental mereka selama di Bali, karena STY lebih senang berada di Bali. Nah, kita akan tetap menanti, yaitu dengan sangat tegang juga ini, antara Elkan dan Sandi, ini 2 ini. Dan ini menjadi tugas bagi STY untuk mungkin saja ada ke sana berbicara dengan manajemen, dengan pelatih dari Gillingham, dengan Mikelen, untuk membujuk bahwa mereka bisa bermain di tim nasional. Karena Sandi pingin sekali untuk bermain di tim Merah Putih kita ini. Karena ini kan debut dia, sama seperti Jordi. Kalau Elkan kan sudah pasti, sudah beberapa kali, sudah banyak lah main bagi Elkan di tim nasional kita. Tapi 2 ini itu mengawali debut. Kalau Jordi kan dijamin, dia kalau pengurusannya beres sudah bisa bermain. Nah, tinggal Sandi, walaupun pengurusan ahli federasi ini beres, tapi kalau klub nggak kasih ya susah juga. Nggak bisa. Mudah-mudahan Mikelen ini bisa memberi kesempatan. Ya, melepas, walaupun memang susah, dia pemain inti juga. Di posisi belakang, apalagi di fullback dia bagus. Dan kita berharap memang ada kabar baik dari pemain-pemain ini untuk bersama-sama perkuat tim nasional kita yang sedang membidik untuk kali ini bisa menjadi juara di Piala AFF. Sampai di sini saya berbicara tentang tim nasional senior yang sudah bersiap sekarang mulai tanggal 28 itu di Bali. Mereka akan digodok habis, ya. Sampai pada tanggal 20, sebelum tanggal 20 itu rencanakan mereka balik ke Jakarta, ya. Tim nasional senior ini, ya, mungkin tanggal 19 mereka sudah balik untuk bersiap, ya, mempersiapkan diri menjamu Kamboja. Itu dari tim kita sebelum kita bersiap ke Brunei Darussalam pada tanggal 26. Karena 23 melawan Kamboja, 29 melawan Thailand, kembali ke Patriot sebelum kita tanggal 3 tuh bertarung menghadapi Filipina. Dengan Bung Ropan di sini, dan terima kasih untuk Astra Credit Companies. Juga ada Binter, jagonya pompa air, ya, ada Kopi Tubruk Gajah, Croissant, Resto Delis, dan juga kepada Anda semua, teman-teman semua, terima kasih saya aturkan kepada Anda semua yang sudah mensubscribe channel YouTube Bung Ropan. Ya, tanpa Anda, sekali lagi, channel ini tidak akan berkembang. Hanya karena Anda semua, bahwa channel saya terus bisa berkembang, dan makanya saya selalu akan memberikan apresiasi kepada Anda, juga dengan memberikan kuis-kuis, ya, giveaway kepada Anda semua selama Piala Dunia. Ciao.